Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Maulana Fakih dengan NIM 232000023 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Fee Audit, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di daerah Jakarta Timur. Latar belakang penelitian. Menurut Bajuri tahun 2011, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengembalian keputusan untuk penggunanya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur tanpa memanipulasi dan harus terbuka untuk mengekspos laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan laporan keuangan melewati proses audit terlebih dahulu oleh tim audit atau akuntan publik. Yang mana kita tahu profesi akuntan publik merupakan profesi yang dapat dipercayai masyarakat untuk menunjang profesionalismenya akuntan publik dalam melaksanakan tugas auditnya, berpedoman pada standar audit yang sudah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan sebagian dari banyaknya auditor yang dapat melakukan tugasnya dengan baik dan juga jujur, dan masih ada beberapa akuntan publik yang melakukan kesalahannya untuk menguntungkan diri sendiri dan golongan tertentu. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang saya ambil terjadi pada PT Garuda Indonesia, di mana pada tahun buku 31 Desember 2018 mengenai perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dengan PT Mahata Aero Teknologi yang nilai sebesarnya 239,94 juta US dollar. Atas kesalahan tersebut, perusahaan yang mengalami kerugian sebesar 216,58 juta US dollar, auditor tidak menerapkan sistem pengendalian mutu dalam memeriksa laporan PT Garuda Indonesia Tbk. Kasus tersebut menggambarkan kegagalannya kantor akuntan publik menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Sehingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang tidak percaya pada kantor akuntan publik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah fee audit berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, apakah kompleksitas tugas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, atau apakah pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit. Adapun tujuan penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh audit terhadap kualitas audit. Dua, untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit. Tiga, untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Manfaat penelitian. Terdapat dua segi dari segi teoritis dan praktis, di mana segi teoritis yaitu menjadi referensi untuk penelitian terdahulu serta pengetahuan yang luas untuk penelitian selanjutnya. Adapun teori dari praktis menjadi sumbangan pemikiran serta masukan untuk meningkatkan membuat pertimbangan tentang fee audit, kompleksitas, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu tentang penelitian ini adalah satu, fee audit berdasarkan hasil penelitian oleh satu Bambang Iman Taufik pada tahun 2020. Dua, Juhrini dan Aulivi pada tahun 2022. Tiga, Cut Majaya, Akmarina, dan Nasir Ibrahim pada tahun 2022. 4. Wisnu dan Rafif pada tahun 2021 menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman kerja berdasarkan hasil penelitian oleh oleh Putu Dewi pada tahun 2020 dan Ningrum dan Badiarta pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kompleksitas tugas berdasarkan hasil penelitian satu Samsyuri pada tahun 2023 dan dua Selpi dan Lita pada tahun 2015
menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kerangka pemikiran, di mana variabel X1-nya yaitu fee audit, variabel X2-nya kompleksitas, variabel X3-nya yaitu pengalaman kerja, yang mempengaruhi terhadap variabel yaitu kualitas audit. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdapat teori atribusi sebagai landasan teorinya, yaitu pada Lutnas dalam Mute pada tahun 2019 dan Haider pada tahun 1958, yaitu yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang menerangkan sebab dari sejumlah tindakan yang dialami individu. Teori atribusi diterangkan bahwasanya ada perilaku yang berkaitan dengan sifat ataupun sikap seseorang. Menurut Mulyadi pada tahun 2016, audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas audit berhubungan dengan beberapa pihak sebuah pekerjaan yang diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi pada tahun 2016, fee audit adalah besarnya fee anggota yang dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasannya, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian dapat diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik atau KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Menurut Indriantoro pada tahun 2016, kompleksitas audit adalah persepsi atau pemahaman seseorang terkait dengan sulitnya tugas audit sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah seseorang. Persepsi ini meningkatkan kemungkinan bahwa seseorang menganggap tugas audit itu sulit, sementara yang lain menganggapnya mudah. Menurut Riyadi pada tahun 2018, pengalaman kerja ialah suatu pengembangan diri yang tergantung dari latihan maupun pendidikannya yang dipunyai oleh seseorang. Maka dari pengalaman kerja tersebut, terbentuklah kemampuan teknisi dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu. Maka hipotesis penelitian ini adalah A1. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. A2. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. A3. Pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah ada analisis statistik deskriptif, adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan peringkasan, penyajian data ke dalam bentuk yang lebih informatif atau dari Permatasari dan Astuti pada tahun 2018. Yang kedua, ada uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. 3. Uji asumsi klasik yang mencakup adalah 1. Uji normalitas, 2. Uji multilinearitas, 3. Uji heteroskedastisitas. 4. Ada uji hipotesis yang mencakup 1. Uji koefisien determinasi dan uji statistik T. 1. Populasi kantor akuntan publik yang di Jakarta Timur. Yang populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah seorang auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. 2. Sampel. Sampel dalam penelitian adalah 100 orang auditor yang menggunakan metode
purposive sampling. 3. Kriteria sampel. A. Karyawan di kantor akuntan publik sebagai auditor. B. Bersedia mengisi kuesioner. 4. Ada metode analisis. Menggunakan analisis regresi berganda. 5. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data survei dengan instrumen penyebaran kuesioner. 6. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data menggunakan data primer. 7. Teknik analisis data. Menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan alat SPSS versi 26.6. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.